Kecamatan 11 Kabupaten Bengkalis akan melakukan coaching supervisi akademik modul 2.3 bersama saya Deden Anggreni selaku supervisor dan teman saya Wiwit Sumunti sebagai coach dan teman saya. Desi Mariani sebagai coachee. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Wizi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Ade, alhamdulillah Bu Ade sangat bahagia dan sehat walafiat Bu Ade. Oke, untuk hari ini Miss katanya akan melakukan coaching ya Miss, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap sekali nih Bu Ade, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Desi nantinya. Oke, berhubungan dengan tugas saya yang sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang akan Miss laksanakan, yang sudah laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaannya Miss? Ya, untuk praktek coaching yang kemarin nih yang pastinya saya pasti nervous dan deg-degan ya Bu. Nah, karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik alur titanya, karena harus sesuai kan Bu. Oke, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya kan Miss ya. Semoga untuk kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Miss. Amin ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan nih Miss, yaitu ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Miss di bagian mana Miss yang masih kurang? Nah, kalau menurut saya Ibu di bagian persen kehadiran penuh, karena kan kita harus hadir nih secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis kita tuh menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih Bu Ade. Baik Miss, jadi Miss merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Miss ya? Benar sekali Bu Ade. Oke, yang terakhir nih Miss, apa yang Miss inginkan dari coaching kali ini Miss? Oh gini Bu Ade, yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya. Oke, baik Miss, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Miss ya. Dan selanjutnya saya persilakan Miss untuk melakukan coaching, dan saya sebagai supervisor, saya akan mengamati coaching yang akan Miss lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Miss. Oke, baiklah Bu Ade, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Bu Ade ya, doakan kami. Oke, semangat ya Miss ya, pasti Iya, bisa. Pasti bisa. Oke. Selamat pagi Ibu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Miss Wizi, baik sekali Miss Wizi. Oke, mantap sekali ya Ibu Desi ya. Sebelumnya saya ucapkan Ibu Desi terima kasih pada Ibu yang telah bersedia nih meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Bu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Ibu, saya juga berterima kasih buat Miss Wizi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Miss, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain mapel PKN yang saya ajarkan, saya juga diberikan materi mengajar untuk mapel yang lain Miss, mapel IPS. Jadi ketika saya mengajar mapel IPS ini, anak-anak kebanyakan diam jadinya Miss, karena mungkin model pembelajaran saya atau bagaimana cara mengajar saya ini mungkin belum berkenan di hati anak-anak, sehingga anak-anak ini kebanyakan jadi diam. Jadi tidak seperti yang asli bagaimana anak itu ya Miss ya, memberikan respons, saya menyampaikan materi, ini kebanyakan diam Miss. Oh begitu, baik ya Bu Desi ya. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai nih dengan latar belakang Ibu Desi. Nah kurang lebih seperti itu ya Bu Desi ya. Nah baiklah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih kira-kira apa sih yang Ibu Desi inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ini kami inginkan solusi yang sebenarnya Miss, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Miss, harus ngapain nih di kelas.
Jadi berbeda jauh gitu loh ketika saya mengajar mapel PKN saya gitu, Miss. Oh, memang sangat jauh berbeda dong Bu Desi. Baiklah, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu Desi bisa menjelaskan nggak bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur ya Miss, saya tuh sebenarnya di kelas eh, kadang mau bingung mau ngapain gitu loh, mau saya kasih model pembelajaran bagaimana, karena mereka itu ternyata anaknya lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan jawab pembelajaran. Jadi awal semester kemarin tuh ya saya sampaikan kepada murid saya bahwasanya saya juga mengajar mapel IPS. Jadi saya tanyakan ke murid-murid lebih menyukai model seperti apa kepada mereka supaya bisa asik belajar barengnya. Jadi di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, yang kelas ini nih beda sendiri Miss. Mereka lebih suka catat, mungkin catat buku sampai habis kali, ya kan? Hampir seragam semua kesukaannya. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah sih Miss bagi saya kalau pembelajaran kelas itu selalu berbeda. Tapi kita tidak bisa memaksakan juga memang maunya anak seperti apa. Yang membuat saya terkadang bingung bagaimana merespon atau membuat mata pelajaran IPS ini jadi menyenangkan. Jadi kebanyakan saya nggak paham juga anak-anak ini ketika saya mengajar IPS ini, mereka diam itu paham atau tidak paham atau bagaimana atau bingung gitu Miss. Begitu ya Bu, baiklah. Lalu Ibu sudah pernah nggak tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat proses pembelajaran? Sudah sih, sudah pernah Miss. Beberapa hari kemarin saya tanyakan lagi ke siswa saya. Dan saya juga meminta mereka untuk menilai bagaimana cara mengajar saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ini ada sama saya nih. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materinya kan Miss, terkadang saya kurang detail ini. Baru melayani, saya kan baru belajar IPS itu. Padahal dulu saya PKN Miss. Oke, baik, saya terima itu Miss. Dan saya usaha memperbaiki dengan menambah dan memperbanyak literasi saya khususnya untuk mapel IPS ini. Jadi saya buat dalam bentuk PPT Miss ya, agar mereka itu lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya, tak lupa ya Miss ya. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam, walaupun sudah saya buat seperti itu Miss, responnya juga masih kurang. Begitu ya Bu. Oke, tadi Ibu nih menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha nih menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa yang Ibu ajari. Lalu, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu Desi menginginkan murid yang seperti apa? Iya Miss, dalam pembelajaran pasti siapapun ingin atau suka muridnya yang di kelas itu aktif dalam pembelajaran. Bisa ada komunikasi yang dua arah, ya kan, tidak hanya satu arah aja gitu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan saya saja Miss, tapi juga bisa menjawab dan bertanya. Jadi ada interaksi lah ketika saya menyampaikan materi gitu Miss. Oke, baik ya Bu ya. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya? Iya Miss. Jadi kelas itu kan hidup jadinya, ada nuansanya, tidak vakum. Jadi tidak cuma saya menjelaskan istilahnya Miss, ada hasilnya juga. Jadi anak-anak merespon, ada pertanyaannya. Jadi hiduplah Miss. Jadi intinya pelajaran IPS itu ketika saya mengajarkan tidak terpaksa anak-anak itu Miss. Oh, seperti itu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut nih Bu Desi, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya Miss ya, mungkin yang bisa saya lakukan salah satunya itu merubah cara pembelajaran saya atau model pembelajaran saya lah Miss. Mungkin saja saya akan minta kepada murid-murid untuk memberikan pertanyaan, mengisi angket lagi tuh Miss ya kan, secara pribadi, dan bisa saling tukar jawaban kepada anak-anak tersebut kan, entah di mana kekurangan saya. Jadi agar kedepannya mereka itu dapat lebih aktif dalam pembelajaran, tidak hanya mencatat saja gitu Miss. Oke, baik. Luar. Oke.
Selamat pagi, Miss Wizi. Selamat pagi Bu Ade. Saya beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini ya Miss ya. Oke, terima kasih Bu Oke, Ade. Antara Miss Wizi dengan Miss Desi tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat alur tirtanya, percakapan, yaitu ada tujuan, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Miss lakukan dengan Miss Desi tadi. Saya selaku menurut Miss, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Miss? Oh ya, oke Bu Ade. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik Miss. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Miss lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Miss ya? Iya betul. Oke. Kemudian tadi Miss sudah sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya sebagai supervisor mengamati bahwasanya Miss sudah dapat melakukannya dengan sangat baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat si coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul sekali Bu Ade, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Wizi. Saya selaku supervisor dan Miss selaku coach sudah melakukan coaching pada hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach ya Miss ya. Iya, oke, makasih. Terima kasih Miss Wizi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke.